Teko lho mbokmu. Tak oleh-olehi. Sampeyan ki kok ngendi to? Oh, ya belanja to. Lah kok ngruput temen rak ya dar sik, ngunjuk sik, lagi neng ndi ngono pamitan kok dadi glenes. Nek dadak sarapan, nek dadak maem dhisik, ndak yang saya mau beli ini keburu dibeli yang lain. Karena kelarisan lho. Ini iki nggo nambahi iki lho. Kok nambahi kaya ngene iki? Iya, biar nanti semakin asri. Ya. Iki batik to, Mas? Iya, pokoknya ini gedang goreng. Iki batik sayang. Ini lukisan, tapi lukisan batik. Lah ngerti ora? Kok kaya Gembira Loko to? Isine kewan-kewan. Nah, iki unta. Ngawur wae. Apa iki? Jerapah ngono lho. Oh iya jerapah. Terus iki zebra. Nah, iki gajah. Nah, kuwi jarane neng kene. Oh kono. Kudanya iki menjangan di sini tuh. Ngerti ora? Iki entuk ngendi panjenengan mau? Mulane pengalaman dong. Lah ya ora ngerti mulane tak. Iki mah sepele. Aku tuku iki ono ndelang ketemu Pak Teguh. Pak Teguh? Produser. Ya, iya. Nah, Pak Teguh ternyata tuh kenal kalau yang bikin ini, bikin lukisan batik ini. Ini nggak semua orang bisa loh, Jeng. Prosesnya katanya lama. Nah, iki padha karo batik iki, Mas. Nah, malah sisan aku njaluk tulung Pak Teguh. Pak tulung kon rawuh neng pendopo Kang Tejo gitu. Terus? Mengko beliaunya mau datang ke sini. Wah, sing gawe iki arep tindak mrene. Heeh, ya sing lukis iki kudu sing gawe iki. Sing lukis iki mengko tindak rene. Ning anu apa piyayine ora iso basa Jawa. Waduh, lah piye? Lah mulane iki kanca-kanca ben latihan lagune awake dhewe latihan nganggo bahasa Indonesia. Oh, ngoten nggih. Aja nganti kok ilatmu keselew kaya wingi ki lho sini-sini. Ora tau mulane kuwi ya. Kita sama pemirsa dulu. Injih. Ayo, Mas. Pemirsa, nanti ada bintang tamu yang akan kita hadirkan berkaitan dengan lukisan batik ini. Tapi seperti biasa kami berdua hadir, saya Kang Tejo. Saya Mbak Yurini. Ya, kita ketemu dalam program acara unggulan TVRI Jogja. Adalah Pendopo Kang Tejo. Kangen-kangenan teman-teman Ngayogjo. Acara ini asik, menarik dan seger. Asik acaranya, menarik obrolannya dan seger lagu-lagunya. Betul sekali. Dan tentunya seger lagu-lagunya karena tampilnya campur sari Pendopo Kang Tejo. Campur sarinya Indonesia. Wes, gak usah suwe-suwe. Kalau tak toto-toto Pendopo, ben adikku wedok ki lagi melu pisan ning Pendopo. Ayo ngono lho, Mas. Cantik bocahe, cantik. Lah kayak gawane Pak D kayak iki. Arep nyanyi sukane Pak Teguh. Kuwi pelukis batiknya tuh ganteng, masih muda, imut-imut. Wis rawuh. Urung sida teko kok. Aku wis sing diwut-diwut. Wah lah dalah. Ngegat-gati lho. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih. Aku jadi kelingan artis Jakarta, Pak Tino Siden. Ya, Meru kan begini. Aduh ya Allah, ini idolaku. Yang melukis batik ini nih, jagonya. Pemirsa, pokoknya aja pindah channel TV nih, nggih. Bar iklan iki mengko aku nyanyi terus ngobrol karo bintang tamuku. Asmane sapa engko nyuwun prene? Ayo wet mau. Lah wong aku ora iso bahasa Indonesia lah yo. Iya, ini katanya Pak Teguh tadi bilang begini, Mas tapi nek ngobrol lu pakai bahasa Indonesia gitu katanya. Nggak apa-apa, kalau memang nggak bisa bahasa Indonesia pakai bahasa tubuh saja. Wah, panjenengan ki malah angel banget. Piye to kok? Nanti kok malah marahi. Lah nek ra iso basa Indonesia kan pakai bahasa tubuh. Tapi emang benar nggak bisa bahasa Jawa. Gimana? Sedikit sekali mengerti mendengar mengerti. Karena di rumah itu bahasa Sunda sama Indonesia. Kalau Mas Tejo sama Mbak Rini menyampaikan nanti pakai bahasa Jawa bisa mengerti. Bisa menerima tapi gak bisa mengucapkannya. Betul. Nek ngono ra sida iki. Karepku tak rasani jebul ngerti basa Jawa. Jenengan mau ya wis ngene. Ini asmane sapa? Ngerti to? Namanya adalah nama kompletnya Wahyu Mahyar. Pak Wahyu Mahyar. Wahyu Mahyar, tapi cukup biar lebih akrab kita memanggilnya Mahyar saja. Betul. Ya, Mahyar boleh, Manyar boleh, Mayar boleh. Oh, Mayar. Kok banyak banget toh Mahyar, Manyar, Mayar. Iya, karena murid-murid saya dulu waktu saya ngajar manggilnya lain-lain gitu loh ya. Oh gitu. Salah satunya? Salah satunya Manyar katanya. Manyar. Iya, iya.
Berawal dari salah dengar mungkin ya Bapak ya? Ya enggak, emang panggilnya begitu. Kayak aku gitu loh. Nama aku tuh kan komplit Dimas Ratin Sutejo. Kalau di teman-teman kuliah ngundangnya Dimas. Teman-teman panggung ngundangnya Tejo. Gitu. Kalau di rumah namanya Ratin. Kalau di dunia lain Demit, ngerti gue? Ini senengnya mancing nih kon namanya memang Mahyar begitu. Tapi Dek, kabar yang saya terima, beliau itu memang bukan asli Jogja. Oh gitu. Ngemeng-ngemeng aslinya mana? Aslinya dari Cikampek, Kerawang, Kerawang Bekasi. Cikampek, aku tahu Cikampek itu. Cikampek itu tetangganya Ciwalaka, Cikoko Beluk. Alah dukun. Maaf Bapak, ini saya tadi tuh heran sama Mas Tejo yang bawa lukisan yang isinya binatang. Jangan ke lukisan dulu. Ya, apa enggak? Oke. Lah aku penasaran lu sampean gue tanya. Kok dari Cikampek kok bisa nyampe Jogja tuh kesasar ikut bis atau naik tangki gitu. Jenengan ku ngece banget. Itu kok bisa sampai di Jogja tuh karena apa, Pak? Iya, dulu kebetulan kakak tetangga saya kuliahnya di UGM. Dia bilang, ada sekolah seni, kalau suka gambar ke Jogja saja. Bapak juga ke UGM? Oh tidak, saya di ISI. Di ISI. Anak-anak saya juga semua dari ISI, Institut Seni Indonesia. Nah, kebetulan anak saya juga 72 penghargaan seni lukis gitu. Sekarang malah jadi panggilannya Pak Ustadz, Pak Kiai toh. Oh iya, aku juga kok iso. Gimana putranya Bapak itu pelukis. Jurusan kuliahnya dulu pelukis. Pelukis. Tapi sekarang jadi Pak Ustadz atau Pak Kiai panggilannya. Bapak nggak usah aneh. Zaman sekarang tuh memang begitu, Pak. Iya. Itu Gatot itu kuliahnya di mana, Pak? Tahu nggak? Kuliahnya itu juga di UGM. Dia ambilnya teknik. Malah sekarang tuh nggak nyambung. Itu malah jurusannya sekarang Jogja Wonosari, Pak itu. Surat teknik nek kuwi. Nyoper maksudnya gitu. Terus kesasarnya sampai ke Jogja karena itu memang dulu itu awalnya. Tahun berapa itu? Tahun 1965 sebelum ke-30 SPKI. Jadi itu guru saya SD mengantar ke Jogja, dicari tempat kos, dititipkan uang untuk 3 bulan. Saya masih celana pendek. Jadi selama 3 bulan itu saya sekolahnya ya celana pendekan begitu. Waktu itu lulus SMP. Nah, untungnya Bapak itu walaupun celana pendek pakai celana. Bayangin bojo saya ini. Kalau pas edane kumat, Pak, niki blas. Ya kok nggak ngerawu sampean nganyel senengane kok jero ditibake aku rumah saya. Maaf Bapak, memang suami saya gini. Oh iya. Aku kadang begini, tapi kalau udah sama ini itu udah nggak begini, Pak. Iya, jadi awalnya dari itu tahun 1965. Terus sekarang ini domisili di mana? Saya domisilinya di Sonosewu. Sonosewu sudah menjadi warga Jogja? Sudah. KTP sudah warga Jogja? Sejak tahun 66 itu saya sudah penduduk Jogja. Nyonya asli Jogja? Bukan, dari Solo. Kok nggak bisa bahasa Jawa, Pak? Iya, ya makanya tadi di rumah itu kan bahasa sepupu saya, ponakan saya dari Jawa Barat semua, jadi bahasa sehari-hari itu bahasa Sunda sama Indonesia gitu. Mahyar. Kumaha Daramang. Kumaha Daramang. Ya, Mahyar, kumaha Daramang. Saya. Punten abdi teh bahasa Sunda tetiasa. Iya, parantos pinter kok. Ya, iya dong. Gampang. Nanti bisa kursus sama Pak Mahyar. Yang namanya bahasa Sunda itu misalnya kesini itu kadie. Gitu. Kalau misalnya di sini, di dia. Betul. Perut gede, belende gitu biasanya. Iya kan gitu, kalau perut gede kan namanya itu gitu. Nah nanti Pak, kita kan sudah ngobrol tentang tempat tinggal, terus perpindahan awal mulanya dari mulai Cikampek ke sampai Jogja sudah diceritakan. Nanti setelah satu lagu ini saya pengen ngobrol tentang aktivitas Bapak berkaitan dengan lukisan batik. Iya. Oke ya, pemirsa pasti juga Anda pengen menambah pengalaman wawasan Anda dengan kaitannya lukisan batik. Beli oleh-oleh nggo bojone sing ditresnani. Moga-moga pemirsa di luar sana kalau pengen mengadukan sesuatu yang indah buat istri,
bermanfaat, indah juga buat pemandangan di dalam rumah kita. Bisa kok beli seperti ini ya Pak ya. Dan yang mengkaryakan seperti itu, yang punya karya adalah Pak Mahyar yang luar biasa ini. Asli Kampek, tapi sudah tinggal di Jogja. Jenengan mengawali karir ini kan berawal karena sudah mempunyai bakat ilmu waktu menimba ilmu di salah satu universitas seni di Yogyakarta. Nah, itu terus prosesnya Pak sekarang yang saya tanyakan. Pembikinan seperti ini tuh prosesnya kepiye? Bagaimana? Kumaha atau proses nak Kakang? Jadi Ini lukisan ya, batik, ya tidak jauh berbeda dengan batik-batik pakaian atau batik tulis. Sistemnya tutup celup. Jadi kalau batik-batik yang dipakai, yang ada di pasar, entah itu berbentuk kaos, selendang, ataupun jari, itu biasanya tidak sebanyak ini warnanya. Jadi kalau makin banyak warna, itu makin banyak prosesnya dan waktunya juga lebih lama. Oh jadi maaf, saya potong. Ini tidak hanya cuman digambar tok, Pak. Tetap kayak model pakai canteng juga atau bagaimana? Ya pertama kita kain putih, kain polos itu dikasih potlot, lalu potlot itu dicanting seperti batik tulis. Tidak serupa tapi kita sama-sama aja begitu. Untuk pemilihan kainnya juga sama kayak dipakai kain-kain. Ini banyaknya kain birkolin. Iya, tidak menggunakan poalisima atau premesima khusus untuk lukisan saya karena tidak terlalu tipis, tidak terlalu tebal begitu. Ini hasilnya juga bolak-balik atau gimana Pak? Ada yang memang bolak-balik, ada yang tidak. Ikannya ini enggak ya? Ya hampir sama. Oh, hampir sama juga ya. Sama. Oh, ya. Oke. Karena ini lukisan. Nah, lukisan kan lihatnya hanya permukaan bagian depannya saja. Nah, ini banyaknya motif binatang. Sepengetahuan Pak Mahyar, di wilayah Jogja sendiri untuk pelukis batik yang istilahnya bukan pelukis derek atau baju loh ya, pelukis batik yang lukisan seperti ini tuh ada berapa orang Pak? Banyak juga apa? Banyak, hampir lebih dari 100 orang gitu loh ya. Kebanyakan pelukis-pelukis yang bermukim di Taman Sari. Taman Sari. Iya, dia dulu juga pernah saya belajar untuk warna dengan teman-teman yang di Taman Sari. Ya, selain saya juga mendapat pendidikan di perguruan tinggi untuk ekstrakurikuler Pak Mujita sama Pak almarhum Pak Bagong Kusediarjo. Jadi pelajari juga tentang batik begitu. Kenapa milih ini Pak? Binatang? Enggak, ini loh yang dilukis itu. Kenapa binatang ini salah satu yang mudah dikenal baik dan juga disukai, baik itu untuk anak-anak, untuk remaja ataupun tua. Binatang. Lain halnya saya bikin sedang panen padi. Kan orang tanya panen padi itu gimana? Atau orang sedang meluku, harus cerita dulu. Nah, konsumsinya kebanyakan orang-orang mancanegara, begitu. Orang kita ya. Tapi selama ini hasil karya penjanian tuh kebanyakan condong ke binatang hasil lukisannya. Kebanyakan ke binatang. Yang lain juga ada 1-2, tetapi sifatnya itu yang agak universal lah. Nah, seperti orang bermain gitar, orang bermain suling, ya penggembala kerbau dan ya kurang lebih seperti itu. Kalau pasar atau yang agak susah diterangkan ya saya juga nanti kasihan. Selama ini pengalaman selama menjalani istilahnya di bidang ini, itu pernah ada pesanan ada nggak pesanan yang paling lebar seberapa meter gitu melukisnya? Dulu dari Kentucky itu juga pernah ukuran 4,5 meter kali 8,5 meter kurang lebih panjangnya. Itu tetapi sisinya panel gitu. Oh, panenan. Itu dia minta tema-tema tentang Jogja, kesenian Jogja. Ada rumah joglo, ada gerobak sapi, andong, tari jaran kepang, tari serimpi dan lain. Termasuk itu ada dalam perambanan juga. Satu frame gini Pak? Oh enggak, kan lebar kainnya itu hanya 90. Jadi 90 dikalikan aja, ya berapa buah gitu loh. 90 kali 10 berarti kan 9 meter gitu loh kurang. Nah tingginya itu 4,5 meter. Ya, lalu nanti satunya jadikan satu frame ya menyatu semuanya. Betul. Iya. Kemudian Pak kalau ada pesanan yang kecil gitu misalnya, itu nanti prosesnya juga sama. Jadi dari mulai potlot tadi, canting, kemudian diapain habis itu? Dicelup juga dari warna muda sampai ke tua. Nanti sampai akhirnya terpilih warna seperti ini. Betul. Ini proses satu warna itu satu celup gitu ya Pak? Jadi sepertinya ini yang putih ini masih bisa jadi jambon. Gitu. Terus juga mungkin yang kuning jadi warna hijau daun masih bisa jadi
warna yang tetap putih masih bisa diberi warna sesuai dengan kehendak kita lagi. Ini ditutup semua, hanya disisain pecah-pecahannya ini aja gitu loh ya. Nutupnya ya pakai lilin atau malam khusus, yaitu malam tembokan. Sampai tebal seperti kulit. Dan ini berarti ditutupi malam kabeh. Tuh Bapak tuh tahu loh kalau bahasa Jawa tetap ngerti yo. Oh, yang ngerti wae kayak gitu. Terus gini, Pak. Jenengan menika memperkerjakan berapa orang? Iya, ada 11. 11 orang. Iya. Di wilayah mana? Desa Sono Sewu. Sono Sewu sana. Itu rutin setiap hari bikin mereka, ya. Hanya 11-nya itu terkadang masuk 10, 8, ndak rutin gitu loh ya. Karena kan namanya di daerah atau ada rewang, ada manten, ada macam-macam lah. Tapi gitu. Untuk dasar, untuk penggambaran dasar, itu jenengan sendiri. Ya iya sendiri. Iya. Yang menggambar pertama kali potlotnya jenengan. Iya, nyanting pertama aku. Gitu. Ya. Pola itu. Kalau tukangnya dikasih gambar gini nanti nggak cantik, ya nggak persis. Tetap dari tangan panjenengan dulu, tangan Pak Mayar dulu. Iya, tangan. Untuk polanya, bla 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 bla. Nanti penyantingan juga. Saya. Jenengan baru isen ada cecek, ada ukel, ada sawut, ya toh. Nah, atau itu tukang. Iya, mbok tadi yang bikin. Seperti ukel gini kesuwen. Jadi aku ya garis besarnya saja begitu. Pola utama ya, gitu ya. Jadi untuk menjelang akhir ini selesai, kita deg-degan juga, bagus enggak gitu loh. Terkadang ada yang netes kayak gini gitu. Ini dia yang ini termasuk mistik. Sesuatu yang tidak diinginkan itu ya. Oke. Dan pemirsa, sulit ya. Nanti saya akan menanyakan selama ini pernah nggak jatuh bangun atau mungkin di bidang lukis batik ini pernah dalam artian susah mencari pembelinya atau mungkin susah apa ya istilahnya mempasarkannya. Daya jualnya gimana? Betul. Nanti akan saya tanyakan. Neng api pengawan wayang ya, pemirsa kita masih bersama sang pelukis batik. Pak jenengan kena ngopo tuh Pak? Mboten kenapa memilih lukis batik, nggak memilih kanvas atau apa yang lain gitu, kayak yang lain itu? Iya. Jadi batik itu salah satu budaya Indonesia, khususnya di Jawa, yang adiluhung dan dikenal di mancanegara. Ya, dan tidak ada duanya. Nah, saya sebagai pelukis, memang waktu kuliah, waktu sekolah, saya diberi pelajaran melukis dengan cat air, cat minyak, akrilik, dan lain sebagainya. Nah, ini batik itu, terutama lukis batik itu sebagai seni lukis kontemporer yang kemungkinan satu-satunya di dunia, tidak ada lagi gitu loh ya. Nah, itulah kita perlu dilestarikan, khususnya saya sebagai pelukis. Lain halnya mungkin kalau sebagai desain mebel, mungkin batik itu diterapkan di atas mebel. Sekarang kan ada juga. Iya, kurang lebih keramik juga ada ya, Pak ya. Begitulah. Di topeng itu. Betul. Nah, ini salah satu media ekspresi dengan media batik. Nah, kan sementara ini kan UNESCO aja sudah mengakui ya Pak. Betul, ya untuk batik itu memang punya orang Indonesia. Betul, gitu. Ya. Nah, jenengan dulu pernah nggak kesusahan untuk memasarkan hasil lukisan jenengan? Ya, alhamdulillah karena di Jogja sebelum reformasi, sebelum ada kerusuhan itu sangat bagus sekali pemasarannya. Saya kurang lebih 3 tahun itu ya berhenti karena harga bahan baku naiknya cukup tinggi, lalu arus turis mancanegara berkurang. Nah, saya dihentikan juga untuk produktivitasnya. Ya tetap bikin. Tapi ya. Nah, hanya kesulitan seperti itu. Betul. Pernah nggak gagal membuat lukisan seperti ini, Pak? Ya, sering gagal. Ya, malah dulu pernah ada juga turis dari Prancis kedatang ke rumah. Waktu itu saya masih punya galeri gitu. Dia bilang, ada nggak lukisan yang gagal? Pertanyaan sama, ada. Seperti apa sih? Aku juga bingung yang gagal yang mana. Nah, kebetulan di dalam box anak saya itu masih bayi, ada popo-popo dari lukisan saya. Gitu. Saya tunjukkan ini loh. Loh, kok warnanya jadi soft, bagus sekali. Jadi malah dibeli ya? Malah dibeli, aku juga. Ada lagi itu berarti itu membuktikan bahwa orang nek wis tresno apapun itu
mau-mau saja ya. Iya, amin. Ini karena mepetnya waktu, saya mengucapkan terima kasih matur Terima nuwun kasih. hadirnya Sami-sami. Pak Mahyar di Mahyar. sini. Iya. Pokoknya kita berharap nanti lukisan batik Pak Mahyar semakin mendunia, Amin. hasilnya semakin oke, ide Laris kreatifnya manis semakin juga. tinggi. Oke, Ya, salam iya. buat keluarga semuanya, Iya. semua yang batik-batik di rumah. Iya, Ya, terima kasih sekali. kapan-kapan kalau ketemu ada produksi baru tak beli lagi, sudah Boleh, pasang di pendopo saya. Iya, tapi jangan di kilo ya. Oke, atur dulu ya Pak Mahyar ya. Terima kasih, Oke, Bapak. pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini, tapi ojo loro ati, ojo gelo, karena setiap Kamis jam 6 sampai jam 7 kita hadir di layar kaca Anda. Jadi TVRI Jogja yang memang istimewa. Kita berdua undur diri, mengucapkan terima kasih kepada konco-konco Atmosfer Production, juga lighting kita, terima kasih, tepuk tangan buat lightingnya semakin bagus ya. Juga kawan-kawan campur sari pendopo Kang Tejo, campur sarinya Indonesia. Juga Dumateng Rahma Salon ingkang alamatipun Kepitu Trimulyo Sleman. ya, kita undur diri, banyak salah yang kurang berkenan, mohon Mohon maaf. maaf. Mari cintai, kembangkan dan lestarikan budaya kita. Kita ke panggung. Assalamualaikum. Monggo.